Selamat siang. Eh, Maaf, bukan siang ya, pagi ya. Selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita mau melanjutkan bagian yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri kebudayaan. Dari apa yang sudah kita pelajari tentang pemahaman pengertian kebudayaan, dan saat ini kita akan belajar tentang ciri-ciri kebudayaan. Ada 3 ciri-ciri kebudayaan. Yang pertama, cirinya adalah bersifat historis. Nah, kenapa kebudayaan itu bersifat historis? Karena ada satu ciri yang paling mendasar dari kebudayaan itu adalah dia bersifat dinamis. Kenapa dia dinamis? Karena dari dulu sampai hari ini itu ada perkembangan demi perkembangan. Jadi sifatnya nggak statis kebudayaan itu. Dari hari ke sehari, orang-orang yang ada di dalamnya membuat suatu perkembangan, membuat suatu kemajuan. Dan itu ada sejarahnya. Ada latar belakangnya. Mari sama-sama kita pahami baik bahwa kita punya keluarga, kalian punya keluarga, punya tradisi, punya kebiasaan, baik itu tradisi nenek moyangnya atau tradisi kebiasaan di rumah, pasti punya sejarahnya. Pasti ada hal-hal yang menjadi latar belakangnya. Contoh, misalnya di keluarga siapapun kita, misalnya ada yang setiap malam harus makan bersama di rumahnya. Ini dikarenakan dulu bisa jadi orang tuanya gak pernah bisa makan bersama dengan satu keluarga karena banyak faktor pada zaman dulu. Tetapi saat ini, sekarang ini, pemikiran orang tuanya berubah, maka berubah pula lah apa yang terjadi dalam keluarganya. Banyak hal lagi. Contoh misalnya, bagaimana dulu Adam memberikan nama bagi tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang Allah ciptakan pertama kali. Sekarang beda lagi cara memberikan namanya. Bisa jadi Adam waktu itu apa yang ada di pikirannya, oh ya langsung bikin namanya. Tumbuhan ini, binatang ini. Kalau sekarang, lihat contoh sekarang apa yang terjadi dalam keseharian kita hari-hari ini, bahkan dunia. Lebih dari 189 negara sudah terjangkit oleh wabah virus corona. Kenapa disebut COVID-19? Itu ada latar belakangnya. Karena terjadi di tahun 2019 di Wuhan, China. Itu tahun 2019 muncul. Makanya disebut COVID-19. Coronavirus Disease 19. Nah, dalam hubungannya dengan itu, saya berharap kalian taat dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kita melakukan social distancing dan kalau perlu physical distancing supaya kita tidak terpapar, tidak terjangkit, tidak terinfeksi oleh virus corona. Mari sama-sama kita sebagai warga negara Indonesia yang taat, seperti Kitab Roma pasal 8, kita taat kepada Tuhan tapi taat kepada pemerintah. Dan saya percaya pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini adalah pemerintahan yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita jadi warga negara yang baik. Kita mau taat, kita mau lakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Baik, untuk hal itu kita sampai di situ saja, jangan diterusin ya. Nah, saat ini kalau kita
contohnya ngirim surat. Kalau zaman dulu, zaman Bapak, dulu ngirim surat itu harus tulis di kertas surat, lalu masukin amplop, pergi kantor pos, kirim. Dulu ngirim duit orang tua itu pakai wesel. Kalian mungkin nggak tahu kalau zaman sekarang. Dulu ada selembar kertas begini, itu namanya wesel pos. Itu ditulis nominalnya berapa, baru nanti si pengirim akan menyerahkan sejumlah uang yang ditulis di kertas wesel pos itu. Tapi sekarang nggak perlu lagi. Kenapa? Ada sebuah kemajuan. Itu sebabnya kita pahami bahwa kebudayaan itu bersifat historis dan dia dinamis, berkembang. Sekarang kirim surat, aduh, nggak usah pakai kertas. Dan hari ini kita tulis, kita ketik, hari ini bisa nyampe. Contoh by email, WhatsApp, IG, Line, banyak lagi deh, banyak lagi. Itu sebabnya zaman dulu telepon belum secanggih sekarang. Dulu kalau mau telepon, saya ingat waktu saya kuliah di rumah punya telepon. Tapi waktu saya mau telepon ke rumah orang tua saya harus ke kantor Telkom dulu. Ke kantor Telkom baru saya telepon dari sana, bayar. Itu. Kalau sekarang kan enggak. Rata-rata semua udah kita punya HP, HP-nya canggih-canggih lagi, ya kan? Nah, itu adalah ciri kebudayaan yang pertama. Ciri kebudayaan yang kedua itu bersifat geografis, artinya dipengaruhi oleh letak, wilayah, daerah. Nah, oleh sebab itu ini akan mempengaruhi juga perkembangan dari suatu kebudayaan. Kenapa? Kalau daerahnya terpencil, daerahnya cukup pelosok, ini agak sulit untuk mengembangkan budaya. Masuknya budaya-budaya baru ke wilayah itu, ke daerah itu agak sedikit sulit. Itu sebabnya kemungkinan besar budaya yang ada di daerah itu, di wilayah itu, pemahaman-pemahaman akan sulit berkembang. Karena apa? Dibatasi oleh jangkauan wilayah. Tapi letak geografis itu biasanya akan mempengaruhi orang-orang yang ada di dalamnya. Contoh, kayak kebiasaan kami orang Batak, itu kalau ngomong itu keras-keras. Jadi disangka orang, kalau orang yang nggak tahu orang Batak, disangka orang Batak itu selalu kalau ngomong marah-marah. Itu. Padahal bukan seperti itu. Itu volume suara kami gede-gede. Bukan karena kami marah, tapi karena kami dilatar belakangi oleh daerah kami di sana yang perbukitan. Dan perbukitan kami itu bukan perbukitan yang banyak pepohonan, tetapi perbukitan yang bebatuan. Jadi kalau manggil orang kencang-kencang, woi, kayak begitu. Jadi jangan kaget kalau suara bapak ini gede banget, gainnya kencang, powernya kencang. Karena ya latar belakang seperti itu. Daerah kami daerah geografisnya yang berbatuan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah bersifat perwujudan dari nilai-nilai. Dalam setiap budaya, kebudayaan, kebiasaan, tradisi pasti ada yang disebut dengan nilai-nilai di dalamnya. Bagaimana cara duduk, di sana ada nilai-nilai. Kalau kalian terbiasa duduk sembarangan, tuh di kelas duduk sembarangan, nah itu punya nilai. Ya, cewek duduk sembarangan, padahal pakai rok. Nah ini kebiasaan. Ada nilai-nilai di sana. Cowok kalau duduk angkat kaki atau taruh ke bangku. Ini kebiasaan kalian, ini budaya kalian. Itu ada nilai-nilai di sana.
Dan setiap budaya pasti punya ada yang disebut dengan nilai-nilai etika dan nilai-nilai moral. Nah, inilah yang harus dipahami baik oleh kita semua. Jadi, saya berharap bahwa kita semua punya apa yang disebut dengan nilai-nilai etika dan nilai moral. Ya. Nilai-nilai kebersamaan. Jadi orang jangan pernah rasis. Nggak boleh, ya. Kita harus punya nilai-nilai persaudaraan. Kita komunitas Kristen yang ada di SMA Kemurnian 2 kelas 11. Kita harus punya nilai-nilai itu. Nilai-nilai kebersamaan. Pertama dibangun dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 dan seluruhnya menyatu. Saya percaya pasti kita punya kebiasaan, tradisi, budaya yang cukup kuat dalam kesatuan di sini. Sampai di sini pembelajaran kita pada bagian ini. Ada 2 bagian video ini. Saya berharap kita akan bisa belajar itu semua. Dan tugas buat kalian semua, tolong kirim jawaban atau tugas kalian dalam bentuk buatlah kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini. Kirim by email ke otomangolan@yahoo.com. T-nya 2 huruf kecil semua. Saya ulangi, otomangolan@yahoo.com. Atau ke WA saya 0896 7467 6284. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri proses pembelajaran ini dalam doa. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah membimbing kami dalam kami memahami pembelajaran tentang kebudayaan. Ternyata kebudayaan bukan hanya hal-hal yang kami pahami sebagai tradisi-tradisi daerah, tetapi kami belajar bahwa itu menjadi kebiasaan hidup kami. Oleh sebab itu, kami mau belajar Tuhan membiasakan diri kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berguna, anak-anak Tuhan yang berdampak baik bagi orang-orang sekitar kami. Kami mau membiasakan diri untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah proses belajar kami selanjutnya. Kami tetap berdoa bagi bangsa ini. Tuhan pulihkan, Tuhan tolong. Tuhan memberkati para medis, tim dokter yang menangani wabah corona ini. Tuhan mampukan mereka dan kami percaya Tuhan yang melindungi mereka. Juga pemerintahan bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, pertemukan kami pada hari-hari selanjutnya di dalam damai sejahtera dan sukacita ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.